Halo semuanya, balik lagi sama gue Alivian Kurnia Prasetyo di konten podcast kelas 3K32. Gimana kabarnya semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Jangan lupa terus jaga kesehatan supaya tidak terkena virus corona. Jangan lupa juga protokol 3M dijalanin. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Agar corona tidak mendekat ke lingkungan kita. Makanya itu kita harus mulai dari diri kita sendiri supaya terhindar dari penyebaran virus corona yang makin hari kayaknya makin banyak ya kasusnya. Di Indonesia ini juga kayaknya setiap daerah terus bertambah kasusnya per harinya. Makanya itu kita harus jaga diri, mulai dari diri kita sendiri aja supaya tidak terjadi peluasan penyebarannya. Oke, langsung aja kita balik ke topik. Di podcast kali ini gue bakal ngambil tema itu ngebahas tentang YouTube ya. Jadi kenapa sih YouTube? Karena YouTube itu kayaknya sekarang udah jadi suatu habit yang gimana ya, yang kayaknya semua orang tuh udah pasti melakukannya gitu. Pasti buka, pasti nonton. Makanya YouTube ini sekarang tumbuh pesat banget ya di era digital ini. Dulu juga kita biasa nonton TV, sekarang beralihnya ke YouTube. Karena ya di YouTube itu kayak lebih dari TV. Ya bener sih itu, kata-kata YouTube lebih dari TV itu bener. Karena ya di TV tuh iklannya lama, makanya rata-rata orang tuh pada males buat kayak nunggu iklannya. Apalagi ibaratnya acaranya 5 menit, iklannya 7 menit. Itu dia makanya bikin orang males ya. Makanya orang pada pindah ke YouTube yang iklannya lebih sedikit. Terus juga iklannya paling 10 detik atau 15 detik. Nggak akan selama TV gitu. Terus juga di YouTube nih pilihan tontonannya banyak banget ya. Bisa dipilih dari apa namanya, dari generasi muda sampai generasi tua tuh ada sendiri tontonannya. Contohnya anak-anak SD nyari tontonan kartun Upin Ipin, tinggal cari terus muncul banyak berbagai episode. Terus juga untuk anak muda nyari konten edukasi, ngobrol-ngobrol, podcast yang ada di YouTube gitu. Itu juga nongol banyak banget pasti. Terus juga untuk orang tua, biasanya orang tua tuh nontonnya kayak berita yang ada di TV, cuman ini nontonnya dari YouTube. Karena orang tua sekarang juga seperti balik ke poin tadi, malas nonton TV. Lebih milih ke YouTube. Itu dia sebabnya. Terus juga di YouTube ini kayak lebih fleksibel gitu loh. Kayak lu mau nonton kapan aja bisa. Sementara di TV, ibaratnya lu nonton acara bola antara Chelsea versus MU. Itu pasti ada jamnya, jam sekian. Kalau di YouTube, lu bisa nonton kapan aja gitu. Ibaratnya kelewatan nonton yang di TV, Chelsea MU tadi, lu bisa nonton highlight ya di YouTube. Mau yang durasi full atau berapa menit juga ada gitu. Walaupun ya kalau bola gitu kadang suka ada ini ya, hak ciptanya. Mungkin kayak kartun yang ada di TV atau kayak acara edukasi di TV, komedi itu bisa ditonton lagi di YouTube. Terus juga YouTube ini emang konten kreatornya juga sekarang wah makin makin kayak lebih semangat gitu ya bikin. Mungkin karena AdSense-nya kali ya. Jadi semua orang tuh kayaknya yang tadinya nggak punya YouTube jadi punya YouTube. Pasti itu karena AdSense-nya sih. Selain juga mereka mungkin bosen ya kerja di TV. Biasa diatur-atur kan ini YouTube. Jadi itu terserah mereka untuk mengembangkan kemampuannya dari
konten kreator itu sendiri. Jadinya ya udah mau bikin kapan aja bisa. Apalagi juga orang TV punya nama juga kan kalau pindah ke YouTube itu bakal nambah poin plus juga sih buat kemajuan mereka di dunia YouTube. Terus juga yang bikin YouTube ini lebih banyak diminati tuh ya nontonnya tuh bisa di mana aja gitu. Beda sama kayak TV. TV nonton harus di rumah. Kalau YouTube mau nonton di mana aja juga bisa. Kayak di laptop, lagi di jalan, lagi di cafe, lagi di mana. Kita mau ngecek sesuatu juga ada di situ. Terus juga YouTube ini membantu banget untuk orang-orang ya. Ibaratnya anak kecil mau mencari contoh pembahasan soal matematika itu juga tinggal ketik terus hasilnya bakal muncul sendiri di YouTube. Kita bisa nyari mana yang sesuai dengan pilihan kita. Itu sih poinnya plusnya YouTube tuh yang bikin wah lebih lebih banget ya daripada TV yang lain. Konten kreator ini juga sekarang tuh kayak lebih banyak gitu. Kalau dulu kan kayaknya cuma si A, si B, si C. Itu mulu yang ini. Sekarang kayak lebih banyak pilihannya gitu untuk masalah konten kreator. Terus juga isi kontennya ini yang jadi tanda kutip ya harus sedikit ditambah lagi isinya, edukasinya gitu supaya orang-orang yang nonton YouTube tuh ada ilmunya sedikit gitu. Nggak cuma kayak nonton video hahaha hehehe doang, tapi juga harus ada isinya. Itu dia yang penting. Jangan sampai anak kecil juga kalau nonton YouTube tuh harus dibatasin juga ya. Karena ya mungkin takutnya nonton yang hal-hal yang nggak nggak patut buat anak kecil lihat. Makanya itu juga peran orang tua juga sih harus menjaga dan ya selalu mendampingi anaknya deh biar biar tontonan YouTube-nya tuh berkualitas sih. Karena itu juga ngaruh untuk masa depannya juga ya. Minat tonton orang Indonesia ini juga bervariasi ya. Ada yang minatnya di konten game, itu bisa banyak influencer game tuh dari A sampai Z tuh pasti ada semua. Mau game apa, mau game rame kayak mau game yang lagi sepi sekarang juga pasti ada aja kalau dicari di YouTube. Terus juga konten kayak podcast yang ada di YouTube itu ngobrol-ngobrol semacamnya gitulah. Itu juga sekarang lagi hits banget ya di YouTube ini. Kayak salah satunya tuh ya podcastnya Deddy Corbuzier. Itu juga wah penontonnya tuh setiap harinya pasti udah masuk ke jutaan lah minimal. Terus juga dampak dari konten-konten ini buat masing-masing penontonnya itu juga sangat penting sih untuk dipikirin. Jangan sampai gara-gara nonton A terus kita juga jadi kecanduan dan jadi ini tuh kayak pola hidup kita jadi ke bawah gitu loh. Pola hidup kita tuh kalau bisa jangan sampai deh. Jadi kita tuh nonton YouTube cuman untuk ambil pelajaran dan ilmunya saja yang dari konten tersebut. Terus juga kemarin banyak ini ya ada kayak masalah YouTuber lama sama YouTuber baru itu yang YouTuber lama diisi orang-orang konten kreator yang dari lama, terus juga yang baru juga kayak artis-artis TV, orang-orang baru itu juga pada merambah ke YouTube dan membuat YouTuber lama mungkin kayak dibilang iri kali ya karena ya mungkin pasarnya diambil juga oleh orang-orang artis itu yang pindah dari TV. Sebenarnya sih itu bukan masalah ya
kalau menurut gua. Karena itu ya gimana, namanya YouTube kan worldwide gitu loh. Seluruh dunia tuh bisa bisa ngapain aja gitu dari YouTube itu. Lu mau mulainya hari ini kayak besok kayak itu juga bisa aja. Makanya itu kayak YouTube tuh hak dari semua orang itu untuk bisa mengeksplor kemampuannya, mengeksplor minat bakatnya gitu. Dari YouTube tuh semuanya bisa ya. Juga makanya itu mungkin kreator lama itu sedikit ini kali ya, iri karena ya viewersnya sedikit, bisa dibilang jomplang juga sih kalau dibandingin sama YouTuber baru yang sebagian besar artis itu. Jadinya juga mungkin mereka sedikit gimana dari kreator-kreator baru itu. Terus juga yang dimasalahin itu giveaway itu ya, giveaway untuk menarik subscriber. Untuk poin ini sih kayaknya salah enggak, bener juga enggak. Karena ya itu cara mereka masing-masing sih untuk memajukan channelnya itu, cara mereka masing-masing itu. Toh juga yang terpenting duitnya itu duit dari dia sendiri, bukan duit dari ibaratnya duit yang disalahgunakan gitulah untuk itu. Nah itu jangan. Yang terpenting sih duit dia sendiri kalau mau nyari, kalau mau ngadain giveaway kayak begitu ya. Kan sekali giveaway itu bisa mobil, rumah, motor, handphone, smartphone yang harganya tuh wow, kepala dua. Itu tuh udah bener-bener mahal banget deh untuk hadiah yang didapetin dari cara subscribe sama nonton video di YouTube tuh udah wow banget. Makanya itu sebaiknya sih untuk konten kreator ini di era digital ini ya, yang semoga sih memper memperkaya wawasan di konten videonya tersebut, supaya kalau masyarakat menonton itu juga ada ilmunya yang bisa didapat dan bisa dipakai untuk berkehidupan berbangsa dan negara itu. Karena masyarakat yang bisa disebut bilang netizen YouTube itu sekarang ini cukup wah, campur aduk deh. Ada yang mensupport, ada yang benar-benar menghujat habis-habisan karena mungkin ya bisa dibilang sedikit blunder atau hanya kesalahan apa itu, masyarakat tuh bisa langsung menjudge orang tersebut seakan-akan si netizennya itu selalu benar. Itu yang sekarang jadi PR kayaknya untuk masyarakat Indonesia deh. Kayaknya nggak bisa gitu YouTuber salah dikit bisa dibilangin aja, oh kak itu kontennya harusnya begini, harus begini, nggak pakai melakukan kata-kata yang tidak patut untuk diketik apalagi di sosial media ini ya. Makanya itu netizen Indonesia bisa dibilang wow banget lah pokoknya, bervariasi, beragam-ragam sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika emang ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, tadi ngomongin konten juga udah, terus juga sekarang kayak video trending di YouTube belakangan ini tuh juga cukup bervariasi ya. Sekarang ini kayak banyak banget konten yang cuman bikin sesuatu yang biasa aja terus jadi wow gitu loh di YouTube ini. Contohnya waktu itu di bagian berita juga ini sangat ramai ya.
apalagi tentang politik-politik yang terjadi sekarang ini itu sangat ramai. Terus juga di sini ada konten dari BTS, girl band, boy band Korea ini juga sering banget muncul di trending ini. Views-nya meledak hanya dari video cuman yang sekitar 4 menit itu, tapi views-nya bisa puluhan juta ya. Wow banget pokoknya. Terus juga di YouTube ini yang lagi tren ini konten game ya. Semua game kayaknya sekarang ada. Dari game yang hits seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Fortnite itu, wah kontennya yang nontonnya itu meledak banget. Contohnya di Indonesia ini paling siapa sih game itu Just No Limit ya. Terus juga Meow Out itu juga viewersnya meledak pokoknya. Untuk itu makanya itu nih untuk konten kreator ini juga penting ya supaya jangan menaruh hal-hal yang negatif di videonya seperti kayak berjudi atau apa itu baiknya jangan ya karena ini bisa dilihat aja yang nonton ini banyak gini loh. Jadi itu pasti kan terdampak gitu ke bawah ke pikirannya yang nonton-nonton itu. Apa yang barusan ditonton tuh pasti keingat. Apalagi takutnya sih ya kalau ditonton anak-anak gitu ya itu makanya itu harus lebih di ini lagi deh untuk konten-konten kreator di Indonesia ini setidaknya mengurangi sedikit lah kalaupun belum bisa. Terus juga permasalahannya dari YouTube ini ada konten yang cuman sekedar merekam gitu dong. Jadi kayak ngambil hak dari yang punya misalkan acara MasterChef di RCTI ini. Nah, itu pasti ada aja orang yang sebelumnya udah ngerekam full live dia nonton di ibaratnya nih kayak di video.com gitu. Kan ada TV online gitu juga. Nah, itu direkam ditaruh di YouTube. Terus juga jadi AdSense. Itu tuh sangat wah kacau sih bisa dibilang. Karena gimana ya? Kasihan namanya suatu instansi kayak RCTI gitu kontennya diambil cara kayak gitu. Itu pasti repot sih. Makanya itu YouTube nih harus lebih tegas lagi. Kalau bisa langsung dihapus videonya supaya supaya yang punya konten itu merasanya kayak ini konten konten gua nih, kenapa udah ada duluan? Gitu. Jadi dia tuh harus kayak membasmi gitulah untuk konten-konten yang bisa dibilang mencuri ini ya. Jadi kasihan juga kan namanya ibaratnya artis udah bikin-bikin capek-capek tapi udah di post duluan sama orang yang nggak tahu itu siapa, tinggal di mana, terus juga ada AdSense-nya gitu. Makanya tuh kasihan banget lah. Kayak mungkin dari YouTube tuh itu ya poin-poin yang bisa diambil ya. YouTube ini emang sekarang intinya tuh udah wah banget lah pokoknya. Semua orang, semuanya, semua kalangan, semua orang udah pasti pengen jadi YouTuber. Itu dia makanya YouTube ini udah menjadi bagian hidup dari seluruh orang di dunia ini kayaknya. Itu juga buat YouTube semakin naik terus popularitinya di seluruh dunia. Oke, mungkin itu aja ya isi podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung suatu kalangan. Intinya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang seperti itu. Dari sini mudah-mudahan pelajarannya bisa diambil hikmahnya dari podcast saya ini. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol 3M, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jaraknya dilakukan agar terhindar dari virus corona. Terima kasih. Gua Livian Kurnia Prasetyo dari kelas 3 KA 32.
izin pamit. Terima kasih.